Shalom, salam kamu spesial. Saya bersuka cita karena kita boleh bertemu kembali untuk kita mendengarkan firman Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu saya membaca suatu artikel, di situ dibahas tentang tahun-tahun yang kita lewati menurut kalender Chinese. Dan di situ dikatakan bahwa tahun 2020, tahun yang lalu, itu disebut sebagai tahun tikus api. Sedangkan tahun 2021 ini adalah tahun kerbau api. Ya, saya coba untuk berpikir dan sedikit guyon bahwa bayangkan baru tahun tikus api saja kita dilanda dengan berbagai masalah, ada pandemi COVID-19, ada begitu banyak kesulitan, ada bencana, apalagi tahun kerbau api. Saudara-saudara, akan lebih banyak. Bahkan orang meramal bahwa, orang berkata bahwa ada satu jenis virus yang lebih ganas daripada COVID-19. Tapi sebagai orang percaya, pegangan kita bukanlah semua ramalan dan sebagainya. Pegangan kita adalah firman Tuhan. Karena itu saya ajak kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Allah dari Ulangan 11 ayat 12. Ulangan 11 ayat 12. Di situ dikatakan, suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Judul daripada firman Tuhan pada saat ini adalah tahun 2021 dalam kontrol Tuhan. Ya, firman Allah yang tadi kita baca luar biasa, bahwa Tuhan yang menjaga, memelihara, mengawasi dari awal sampai akhir tahun. Dan kita percaya bahwa janji Tuhan ini adalah ya dan amin. Memang ini adalah janji kepada orang Israel, tapi kita percaya bahwa firman Tuhan itu berbicara buat seluruh hidup manusia. Semua orang yang percaya dapat berpegang kepada firman Allah. Nah, sebagai orang percaya, kita yakin bahwa apapun yang terjadi di depan kita, apakah akan muncul jenis baru dari virus COVID-19, kita percaya bahwa Tuhan memelihara kita. Apakah keadaan dunia ini bagaimana, apa yang terjadi, kita percaya bahwa Tuhan tetap memelihara saya dan saudara. Nah, ada dua hal yang kita bisa belajar dari ayat ini. Yang pertama, tahun 2021 dalam kontrol Tuhan yang sempurna, karena Allah yang memelihara kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan di sini dengan jelas Allah berjanji bahwa Allah yang pelihara saya dan saudara. Kita tidak perlu takut. Kalau saudara dipelihara oleh seorang kaya saja, saudara begitu yakin bahwa tidak mungkin sesuatu yang berbahaya terjadi dalam diri saudara. Apalagi kalau kita dipelihara oleh Tuhan. Yang luar biasa, kata bahasa asli dari kata dipelihara dalam bahasa Ibrani adalah daras. Daras itu adalah kata yang mempunyai arti mengusahakan. Bukan saja Allah memelihara kita, tapi Allah akan mengusahakan yang terbaik bagi kita. Allah akan mengusahakan berbagai cara untuk memberkati saya dan saudara dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kita, seperti kita sedang berjalan di padang gurun. Tuhan akan memelihara kita. Bagaimana kita baca dalam Alkitab, orang Israel selama 40 tahun mereka berjalan di padang gurun. Tuhan memelihara mereka. Waktu mereka membutuhkan roti, Tuhan mengirimkan mana dari sorga untuk memelihara mereka. Saya percaya, saudara yang mungkin sedang bergumul dengan kebutuhan makan minummu, Tuhan dapat memelihara engkau dengan berbagai cara. Waktu mereka pengen makan daging, Tuhan mengirimkan burung puyuh bagi mereka. Allah memelihara mereka selama 40 tahun. Bapak Ibu Saudara-saudara, luar biasa. Bahkan ada firman Tuhan mengatakan bahwa baju mereka tidak rusak, ya.
kasut mereka tidak hancur selama 40 tahun. Saya bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, itu sesuatu yang luar biasa. Produk apa yang bisa tahan seperti itu? Tapi kita percaya kalau satu produk ada di dalam tangan Tuhan, Tuhan akan menjaga, Tuhan akan memberkati. Karena itu kita tidak perlu takut. Mungkin yang kita butuhkan makan minum, Tuhan akan memberikan kepada kita. Kita membutuhkan daging, Tuhan akan memberikan, memberkati saya dan saudara. Kalau kita membutuhkan pakaian, Tuhan dapat memberkati kita dengan berbagai cara. Memang kehidupan saat ini adalah kehidupan yang sulit. Ada orang membuat ungkapan lucu, katanya negara-negara di dunia, negara-negara yang maju, Bapak Ibu Saudara, mereka berlomba-lomba untuk pergi ke bulan. Kita orang Indonesia, di situ dikatakan bahwa kita lebih hebat karena kita hidup dari bulan ke bulan. Saya mau katakan, mungkin engkau berkata, Pak Pendeta, saya tidak hidup dari bulan ke bulan lagi. Saya hidup dari hari ke hari. Saya mau katakan, Tuhan akan memelihara engkau. Tuhan akan mencukupkan keperluanmu. Dia berjanji untuk menyertai kita. Dan saya percaya dia tidak hanya menyertai, tapi dia akan memenuhi segala kebutuhan kita. Kenapa? Karena dia yang memelihara kita. Dia yang mengusahakan yang terbaik bagi saya dan saudara. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, tahun 2021 dalam kontrol Tuhan yang sempurna. Karena Tuhan mengontrol dari awal sampai akhir tahun. Ini luar biasa. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan mengontrol dari awal sampai akhir tahun. Percayalah, kita memang baru mulai di tahun 2021. Kita tidak tahu banyak hal tentang apa yang terjadi di tengah tahun 2021, bahkan akhir dari tahun 2021. Tapi saya mau katakan, mari kita percaya bahwa Tuhan yang mengontrol semua. Di ayat yang tadi kita baca dikatakan mata Tuhan mengawasi. Artinya Tuhan mengawasi, dia mengontrol. Dia waktu melihat kita membutuhkan sesuatu, saya percaya dia akan mengirimkan berkatnya dan dia akan menolong kita. Karena itu mari kita jalani mulai dari awal tahun ini, dan kita percaya bahwa dia akan menolong saya dan saudara. Nah, saya memperhatikan di dalam bahasa asli lagi, bahasa Ibrani, kata akhir, ya, dari awal tahun dan sampai akhir tahun. Kata akhir itu berasal dari kata Ibrani akaret. Akaret itu Bapak Ibu Saudara-saudara, di situ dikatakan itu bukan sekedar sampai akhir tahun Tuhan pelihara kita hidup dengan setengah mati Bapak Ibu Saudara. Tidak. Tapi kata akaret itu mempunyai arti hari depan, ya. Kedudukanmu di kemudian hari. Jadi Tuhan mengontrol dari awal tahun. Dia memelihara kita. Dia sudah menyediakan hari depan, akhir tahun yang luar biasa, akhir tahun yang penuh dengan berkat Tuhan. Tuhan akan melakukan banyak mujizat, sehingga menjalani tahun ini yang penuh dengan tantangan, kita dapat menjadi berkat. Kita dapat menjadi kesaksian bagi banyak orang. Waktu kita membaca ayat ini dari awal sampai akhir tahun, kita ingat akan Tuhan Yesus. Di dalam Wahyu pasal 2 ayat 8, Wahyu 2 ayat yang ke-8, di situ dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Luar biasa. Yesus adalah yang awal dan yang akhir. Dia adalah Alfa dan Omega. Nah, saya sangat diberkati dengan bagian terakhir dari ayat ini, dikatakan yang telah mati dan hidup kembali. Artinya dia hidup untuk saya dan saudara. Di dalam bagian lain dari firman Tuhan dikatakan bahwa dia pergi ke surga untuk kepentingan kita.
Dia sedang berdoa bagi saya dan saudara. Karena itu kita tidak perlu takut. Dia akan memelihara kita dari awal tahun sampai akhir tahun. Karena dia hidup. Dia sedang berdoa. Dia menjadi pendoa syafaat buat saya dan saudara. Ada sebuah tafsiran yang mengatakan secara alkitabiah istilah Alfa dan Omega itu menunjuk pada aktivitas Allah dan Kristus dalam menjadikan dan menyelamatkan. Jadi Tuhan akan terus menolong saya dan saudara untuk menyelamatkan kita apapun yang terjadi sepanjang tahun 2021. Mau terjadi wabah yang lebih ganas, yang lebih hebat, yang lebih mematikan, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Karena Tuhan yang mengontrol segala sesuatu dari awal sampai akhir tahun. Dia Allah yang hidup, dia berkuasa memelihara saya dan saudara. Bahkan di dalam Filipi 1 ayat 6 di situ dikatakan, hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik di antara kita. Dia yang menyelamatkan kita. Dia yang menolong kita. Dia yang memberkati sehingga kita bisa hidup sampai saat ini. Saya percaya hal yang sama Dia akan terus lakukan bagi saya dan saudara. Untuk melewati tahun ini. Bahkan Dia katakan, kalaupun sampai hari Kristus Yesus, waktu Yesus datang, Tuhan akan terus memelihara kita. Kita teringat akan janda di Sarfat. Bagaimana dia dipelihara Tuhan. Bukan saja 1 tahun dari awal sampai akhir tahun. Tapi Alkitab mengatakan bahwa Elia dan janda dan anak itu dipelihara oleh Tuhan dengan hanya tepung segenggam, minyak sedikit dalam buli-buli. Dipelihara selama 2 tahun 6 bulan. Karena kekeringan yang terjadi pada zaman Elia itu 3 tahun 6 bulan. 1 tahun Elia ada di tepi sungai Kerit. Dan 2 tahun 6 bulan Tuhan memelihara janda dan anaknya dan juga Elia. Tuhan memelihara bukan 1 tahun, tapi 2 tahun 6 bulan. Dari minyak yang sedikit dan tepung yang segenggam. Saya percaya Tuhan terus akan memelihara saya dan saudara sepanjang tahun ini. Apapun terjadi, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Percayakan bahwa Dia yang mengontrol segala sesuatu dari awal sampai akhir. Karena Dia adalah Allah yang berkuasa. Karena Dia adalah Allah yang besar. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu, jangan pernah hidup di dalam kekhawatiran. Terus mempercayakan hidupmu kepada Tuhan. Karena Dia Allah yang besar, yang mengontrol segala sesuatu. Saya percaya firman Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Shalom.